Halo guys, welcome to Ciwangmo Channel. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Makasih yang selama ini udah support channel ini ya. Mudah-mudahan melalui channel ini gue bisa berbagi informasi, memberi gambaran buat kalian tentang apa saja yang bisa kita lakukan agar kulit wajah kita terutama ya bisa lebih glow up. Dan tema kali ini yang paling banyak di request sebenarnya dan juga menjadi perhatian gue, yaitu udah menggunakan skincare ternyata jerawatnya nggak sembuh-sembuh juga. So kali ini temanya adalah 5 alasan mengapa jerawat kamu nggak sembuh-sembuh juga. Nah sebelum gua bahas lebih jauh nih terkait tema kali ini, mungkin yang belum subscribe ayo di subscribe dulu sekarang ya. Dan kalau masih ada pertanyaan boleh banget di kolom komentar, silahkan. Kalau misalnya pertanyaan kalian lebih private, misalnya agak malu-malu buat tanya di komen, boleh juga DM gue di Instagram @ciwangmo, sekalian di follow. Kalau sudah, let's go! Oke guys, jadi mungkin video ini akan sedikit lebih pendek ya, biar kalian bisa dapat poinnya langsung. Nah, kali ini kenapa sih kita udah menggunakan produk skincare misalnya, tapi kok jerawatnya nggak sembuh-sembuh juga? Jadi kali ini gue akan ngebahas 5 alasan mengapa jerawat kamu nggak kunjung sembuh padahal udah menggunakan produk skincare. Nah, alasan yang pertama adalah karena kamu sebenarnya itu terlalu sering mencuci muka. Perlu diketahui, kegiatan mencuci muka memang sangat bagus ya, karena bisa membantu untuk membersihkan wajah kita ya dari kotoran, minyak, debu, dan lain-lain, bahkan bakteri yang bisa menyebabkan jerawat. Namun kalau terlalu sering juga bisa membuat kulit kita dehidrasi. Nah kalau kulit dehidrasi jadinya kalau yang tipikalnya berminyak semakin berminyak, kemudian yang kulitnya kering mungkin bakal mengelupas ya. Nah kalau kulit kering ini yang paling rawan sebenarnya guys. Ketika kulitmu menjadi kering, artinya skin barriermu itu gampang banget rusak. Dan kalau skin barrier rusak, endingnya adalah jerawat lagi. Nah, kalau misalnya yang berminyak gimana? Kalau kulitmu semakin berminyak, produksi minyakmu akan lebih banyak. Dan kalau kesumbat, endingnya juga jerawat. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau mencuci muka, kalau wajahnya kotor banget ya, misalnya pagi udah cuci muka nih, sore boleh, kemudian malam sebelum tidur boleh. Itu udah maksimal banget. Nah, kalau siang hari, ya kalau misalnya mukanya agak kotor cukup dibilas ya. Kemudian kalian menggunakan pelembab atau sunscreen jika beraktivitas di luar. Next, yang kedua adalah ketika kalian mencuci muka ternyata kalian itu menggosok mukanya terlalu keras. Kenapa ya? Wajah ini sebenarnya area paling sensitif yang harus kita jaga ya di tubuh kita. Kenapa? Kalau kita mencuci muka terus kita ngegosoknya terlalu keras, terutama kalian yang memang berjerawat banget ya, acne prone skin gitu ya kan, yang ada mukanya itu jerawatnya makin meradang. Dan kalau makin meradang bisa jadi ya dia makin menyebar dan skin barrier kalian rusak gara-gara digosoknya terlalu keras. Akhirnya nggak bakal sembuh-sembuh itu jerawat. Jadi kalau misalnya cuci muka pelan-pelan aja, ya anggap aja ini karena sensitif gitu ya kan, ya diusap secukupnya lah gitu ya kan. Yang penting sabun muka itu sudah mengcover seluruh permukaan wajah dan leher kalian, lalu kalian bilas. Kira-kira seperti itu ya guys, amannya sih begitu. Nah yang ketiga, ternyata banyak banget yang nanya, bang sebenarnya gue udah menggunakan produk sabun muka ini tapi kok jerawat gue nggak sembuh-sembuh ya, padahal katanya sabun mukanya bagus untuk jerawat. Tapi ternyata yang kalian gunakan hanya sabun muka, jadi kalian nggak menggunakan pelembab. Alasan yang ketiga adalah kalian tidak menggunakan pelembab. Jadi setelah kegiatan mencuci muka ya, akhirnya muka kita bersih, bahkan minyak-minyak sebenarnya yang harusnya masih ada di kulit ya itu juga akan terangkat jadinya bersih juga. Nah selanjutnya biar kulitnya nggak dehidrasi, wajib banget menggunakan pelembab. Nah pelembab sebenarnya banyak banget ya, gue udah sering review berbagai macam pelembab yang bagus, baik yang murah maupun yang mahal. Sebenarnya sudah ada videonya, nanti kalian bisa scroll lah satu-satu gitu ya. Nah yang keempat ini buat cowok-cowok terutama ya. Buat cowok-cowok itu karena lebih mengandalkan skincare karena brandnya, akhirnya membeli produk yang sepaket, yang mana kalian itu menggunakan krim atau moisturizer yang sebenarnya mengandung SPF dan kalian gunakannya di malam hari. Jadi alasan yang keempat adalah
kalian menggunakan moisturizer yang mengandung SPF di malam hari. Ini penting banget guys. Moisturizer itu targetnya adalah melembabkan kulit. Namun jika mengandung SPF di sini yang gue maksud ya, terutama yang physical sunscreen ya. Misalnya kandungan itu ada titanium dioxide-nya maupun ada zinc dioxide-nya. Kedua ini yang paling parah sebenarnya. Jadi karena physical sunscreen itu sebenarnya di kulit kita meninggalkan residu, jadi nggak boleh dibawa sampai kita tidur gitu ya kan. Dan biasanya kalau gua ya lebih amannya ketika menggunakan sunscreen yang physical di pagi dan siang hari, sorenya gue atau malam harinya gue wajib banget yang namanya double cleansing. Karena meskipun ternyata kulit kita itu udah bersih terlihat ya setelah menggunakan facial wash, tapi begitu diusap menggunakan kapas ya, ternyata residu dari sunscreen yang kita gunakan, yang physical sunscreen itu masih ada. Jadi itu tadi yang keempat, kalian menggunakan krim yang mengandung SPF di malam hari. Ini penting banget, sebaiknya dihindari ya kalau mau jerawatnya sembuh. Nah, kemudian yang terakhir nih guys, yang terakhir adalah kalian itu menggunakan produk yang ternyata nggak sesuai dengan jenis kulit kalian. Jadi misalnya seperti ini, untuk kalian yang kulitnya itu tipikalnya rada sedikit sensitif, ditambah kalian sudah mulai berjerawat nih, kalian banyak menggunakan produk misalnya yang mengandung alkohol tinggi gitu ya kan. Karena memang gue paham nggak semua di antara kita itu punya pengetahuan terkait produk skincare ataupun kandungannya gitu ya. Namun sebaiknya dihindari kalau memang udah tahu kulit gue nih kulit sensitif. Itu gampang banget ciri khasnya. Misalnya kalau kalian menggunakan produk ya, tiba-tiba ngerasa panas, tiba-tiba ngerasa perih gitu, tiba-tiba ngerasa gatel, itu artinya kulit kalian itu sensitif. Jadi hindari produk-produk yang mengandung alkohol misalnya, atau mengandung fragrance yang lebih tinggi misalnya, atau misalnya kalian kulitnya itu sensitif terhadap sensasi dingin yang mengandung mentol. Sebaiknya dihindari produk-produk yang seperti itu. Dan kalau misalnya kalian pemula banget menggunakan skincare, misalnya gunakan selalu produk-produk yang bagus untuk melembabkan, misalnya hyaluronic acid. Gunakan produk-produk misalnya niacinamide. Hindari produk-produk yang mengandung AHA yang lumayan tinggi gitu ya kan. Terutama dalam bentuk yang gue maksud di sini adalah serum ya, karena serum itu bertahan lebih lama di kulit kalian. Mungkin seperti itu tadi 5 alasan mengapa jerawat kalian nggak kunjung sembuh padahal sudah menggunakan produk skincare. Nah, kalau alasan yang lain ya, misalnya karena sarung bantal yang nggak dicuci atau nggak diganti gitu ya kan, atau misalnya kalian menggunakan handuk untuk mengeringkan muka, atau misalnya karena hormonal, sering makan gorengan terlalu banyak, itu adalah faktor X ya, yang memang bisa saja menimpa kalian meskipun kalian tidak menggunakan produk skincare. Kira-kira seperti itu guys. Jadi mudah-mudahan kalian dapat ya apa yang gue maksud. Kalau masih ada pertanyaan, produk apa yang bagus bang? Nanti akan gue share lagi deh produk yang bagus yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi jerawat. Kira-kira seperti itu. So, jika video ini kiranya bermanfaat, jangan sungkan untuk subscribe channel ini, like jika kalian suka, dan komen di kolom komentar kalau kalian punya pertanyaan. Sampai ketemu ya guys di video-video selanjutnya. Bye-bye.